Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Infoguna. Kali ini kita akan membahas Mansosvan P3K untuk semua formasi, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Dapat juga dipelajari melalui e-book berwarna ungu dari Infoguna P3K Mansosvan untuk semua formasi. Berisi materi dan contoh-contoh soal manajerial, sosial kultural, dan wawancara, total 230 soal. Sebagai gambaran untuk persiapan menghadapi seleksi P3K nanti. Bagi teman-teman yang berminat, silahkan menghubungi WhatsApp admin channel Infoguna pada nomor yang tertera pada layar. E-book berupa file PDF yang dapat di-print. Langsung saja ke soal dan pembahasan Mansosvan untuk semua formasi bersama Infoguna. Yang pertama, kompetensi manajerial. Berisi 25 butir soal dengan 4 opsi jawaban. Jawaban terbaik mendapatkan nilai 4 berturut-turut 3, 2, dan 1. Apabila tidak menjawab, diberikan nilai 0. Jadi pastikan menjawab seluruh soal kompetensi manajerial. Nilai maksimal untuk kompetensi manajerial adalah 25 butir soal dikalikan nilai maksimal 4. 25 kali 4 adalah 100 nilai maksimal untuk kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial terdiri atas 8 poin. Yang pertama adalah integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Kita akan bahas satu demi satu secara detail pengertian dari masing-masing poin kompetensi manajerial. Yang pertama adalah integritas. Integritas merupakan konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan. Menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya. Itu adalah pengertian dari poin integritas. Yang pertama, berperilaku selaras dengan nilai, norma, atau etika organisasi. Yang kedua adalah jujur, kemudian adalah etika tinggi, dan bertanggung jawab. Itu adalah kata kunci dari poin integritas, kompetensi manajerial. Yang kedua adalah kerjasama, kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas, dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Ini kata kunci yang penting, kerjasama yang efektif dan komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas. Berikutnya adalah komunikasi, yaitu kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis, disertai argumentasi yang logis, dengan cara-cara yang sesuai baik secara lisan maupun tertulis. Memastikan pemahaman, mendengarkan secara aktif dan efektif, mempersuasi, meyakinkan dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Cukup jelas ya, menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis, disertai argumentasi yang logis, baik secara lisan maupun tertulis. Poin berikutnya adalah orientasi pada hasil. Pengertiannya adalah kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu secara sistematis mengidentifikasi risiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil untuk keberhasilan organisasi. Kata kuncinya adalah komitmen tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, dan bertanggung jawab. Itu adalah kata kunci dari orientasi pada hasil. Berikutnya adalah poin pelayanan publik, yaitu kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi, kelompok, golongan, atau partai politik. Ini poin yang sangat sering muncul karena ASN, baik PNS maupun P3K, tugas utamanya jelas adalah untuk melaksanakan pelayanan publik. Pelayanan publik yang seperti apa yang diminta adalah yang profesional, yang transparan, sesuai dengan standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi, kelompok, golongan, maupun partai politik. Sangat penting untuk dipelajari. Berikutnya adalah poin pengembangan diri dan orang lain. Merupakan kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri, menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan, dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan pengembangan karir jangka panjang, mendorong kemauan belajar sepanjang hidup, memberikan saran atau bantuan
umpan balik, bimbingan untuk membantu orang lain untuk mengembangkan potensi dirinya. Jelas ya, meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri, serta menginspirasi orang lain ya. Yang perlu ditekankan adalah di sini, belajar sepanjang hidup, memberikan saran dan bantuan, umpan balik, bimbingan untuk membantu orang lain untuk mencapai pengembangan potensi dirinya. Belajar sepanjang hidup dan memberikan saran atau bantuan kepada orang lain. Ini sangat dianjurkan untuk dipelajari terkait poin pengembangan diri dan orang lain, kompetensi manajerial. Berikutnya adalah mengelola perubahan. Merupakan kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode atau proses lama. Mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif. Ini juga sering sekali muncul, mengelola perubahan. Jadi ASN P3K harus selalu dapat melakukan penyesuaian diri dengan situasi yang baru atau berubah dari sistem yang lama atau metode yang lama. Ini mengambil tindakan untuk mendukung inisiatif perubahan, kemudian memimpin usaha perubahan, dan juga bertanggung jawab dan memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif. Yang terakhir adalah poin pengambilan keputusan. Merupakan kemampuan membuat keputusan yang baik secara tepat waktu dan dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip-prinsip kehati-hatian, dirumuskan secara sistematis dan seksama berdasarkan berbagai informasi, alternatif pemecahan masalah dan konsekuensinya, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Ada yang mengatakan bahwa tidak semua orang yang berpendidikan tinggi mendapatkan pekerjaan, sehingga banyak anak-anak yang tidak termotivasi untuk menerima pendidikan tinggi. Maka Anda akan A. Tetap ingin memiliki pendidikan yang tinggi, B. Mengurungkan niat untuk memperoleh pendidikan tinggi, C. Biasa saja, D. Menganggapnya sebatas isu saja. Ada yang mengatakan bahwa tidak semua orang yang berpendidikan yang tinggi mendapatkan pekerjaan, sehingga banyak yang tidak termotivasi untuk menerima pendidikan tinggi. Sikap kita yang tepat adalah poin tertinggi dengan nilai 4 ada di opsi jawaban A, tetap ingin memiliki pendidikan yang tinggi. Ini adalah bentuk pengembangan diri, salah satu unsur dari kompetensi manajerial. Berikutnya, ada kebijakan bahwa setiap ASN harus divaksin COVID-19. Namun sebelum vaksinasi, tersebar kabar di media sosial bahwa ada PNS yang sudah divaksin lebih dulu dan mendadak mengalami kelumpuhan. Ada sedikit rasa khawatir menyikapi hal tersebut, maka A. Menolak divaksin dengan memberi bukti berita yang tersebar di media sosial. B. Memilih mencari tahu berita tentang dampak vaksin di media sosial agar bisa antisipasi. C. Berusaha tenang dan tidak mudah menelan mentah-mentah berita yang belum ada kejelasannya, serta tetap mendukung vaksinasi sebagai upaya pencegahan COVID-19. D. Memilih untuk divaksin karena takut akan sanksi meski tidak sepenuh hati. Terkait vaksin COVID-19, ada berita di media sosial bahwa ada PNS yang divaksin kemudian mengalami kelumpuhan. Sikap kita yang tepat adalah, ingat untuk kompetensi manajerial ada 4 opsi jawaban A, B, C, D, maka nilai tertinggi adalah 4, berikut turut-turut adalah 3, 2, dan 1. Usahakan menjawab karena kalau tidak menjawab nilainya adalah 0. Jawaban terbaik untuk soal ini adalah C. Dengan nilai 4, nilai tertinggi, berusaha tetap tenang, tidak mudah menelan mentah-mentah berita yang belum ada kejelasannya, serta tetap mendukung vaksinasi sebagai upaya pencegahan COVID-19. Poin di sana adalah pengambilan keputusan, yakni tidak menelan mentah-mentah berita yang beredar melalui medsos yang belum tahu jelas kebenarannya. Dalam video ini, Infoguna mencari jawaban terbaik dengan nilai 4, nilai maksimal. Untuk mengerjakan soal kompetensi manajerial, selalu ingat 8 poin besar, yaitu integritas, kemudian kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pengambilan keputusan, pengembangan diri, mengelola perubahan, dan pelayanan publik. Selalu ingat 8 poin kompetensi manajerial. Anda tidak diterima di perusahaan yang Anda inginkan. Istri Anda meminta pada Anda agar melamar ke perusahaan lain. Maka yang akan Anda lakukan adalah A. Mencoba lagi kalau ada kesempatan, B. Mengikuti pelatihan agar dapat diterima, C. Melamar kerja di mana saja asal dapat pekerjaan, D. Mencoba lagi nanti dengan bidang yang sama namun di perusahaan yang berbeda. Dihadapkan pada fakta tidak diterima di perusahaan dan istri meminta agar melamar ke perusahaan lain. Yang kita lakukan, jawaban terbaik dengan nilai 4 adalah B. Mengikuti pelatihan agar diterima.
Pelatihan di sini adalah bentuk pengembangan diri atau peningkatan kompetensi. Tujuannya adalah dapat diterima di perusahaan yang kita inginkan. Poin di sana jelas adalah pengembangan diri. Salah satu unsur penting dari kompetensi manajerial. Hari ini adalah hari saat semua pekerjaan tim harus selesai. Namun salah satu anggota Anda tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya karena waktunya tersita karena ada masalah pribadi yang mendesak. Apa yang akan Anda lakukan sebagai pemimpin? A. Meminta bantuan anggota tim lainnya untuk menyelesaikan pekerjaan agar bisa selesai hari ini. B. Menegur dan memberi peringatan kepada anggota tim yang terlambat. C. Menasihatinya dan mempersilahkan anggota tim yang terlambat tersebut menyelesaikan pekerjaannya hari ini. D. Memindahkan anggota tim yang terlambat ke bagian lain yang sesuai dengan kemampuannya. Hari ini semua pekerjaan tim harus selesai. Salah satu anggota tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya karena waktunya tersita karena ada masalah pribadi yang mendesak. Kita sebagai pemimpin, sikap terbaik adalah, kita lihat yang A, meminta bantuan anggota tim lain untuk menyelesaikan pekerjaan agar bisa selesai hari ini. Ini adalah jawaban terbaik dengan nilai 4, di mana poin di sana adalah kerjasama. Dalam hal ini, mengikut sertakan anggota tim lain untuk menyelesaikan pekerjaan karena salah satu anggota terdapat kendala, yaitu ada masalah pribadi yang mendesak disebutkan dalam soal. Itulah jawaban terbaik untuk soal ini dengan nilai 4, nilai maksimal. Ketika Anda sudah berjanji pada anak Anda untuk mengajaknya jalan ke suatu tempat bermain sepulang kantor, namun ternyata Anda diharuskan lembur untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan Anda. Sikap Anda, A. Menolak perintah atasan karena sudah berjanji pada anak. B. Menelpon anak Anda mengutarakan akan mengajak bermain di lain kesempatan karena Anda harus lembur. C. Menelpon anak meminta maaf karena tidak bisa menepati janji dan sepulang kerja membawakan makanan kesukaannya. D. Mengajak anak setelah pulang kerja meski sudah larut malam dan memilih tempat lain yang masih buka. Sudah berjanji pada anak untuk mengajaknya jalan ke suatu tempat setelah pulang kantor, namun ternyata diharuskan lembur untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan. Sikap terbaik, jawaban terbaik dengan nilai 4 adalah di C. Menelpon anak, meminta maaf karena tidak bisa menepati janji dan sepulang kerja membawakan makanan kesukaannya. Ini adalah bentuk kompensasi atau wujud permintaan maaf kepada anak karena tidak bisa menepati janji. Yaitu membawakan makanan kesukaannya sebagai ganti, tidak bisa mengajak jalan ke tempat bermain. Poin A, jelas salah menolak perintah atasan, ini jelas sangat negatif. Yang B, menelpon anak mengutarakan akan mengajak bermain di lain kesempatan karena harus lembur. Ini cukup positif, tapi tingkatannya atau levelnya lebih tinggi yang C karena ada bentuk minta maaf dan bentuk kompensasi dalam bentuk membawa makanan kesukaan anak. Poin di sana adalah integritas, di mana tugas kantor, tugas kedinasan jelas adalah menjadi hal yang utama sebelum kepentingan keluarga atau yang lainnya. Dalam dunia kerja, Anda akan bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Terkadang ada orang yang cuek dan tidak mau tahu. Ada juga yang sangat aktif mengkritik dan menyuarakan pendapatnya terhadap Anda. Sikap Anda, A. Bersikap terbuka terhadap kritik atau masukan. B. Menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. C. Saya jadikan kritikan sebagai bahan evaluasi diri. D. Berusaha menerima kritikan yang dilontarkan untuk Anda. Dihadapkan pada fakta, ada orang yang aktif mengkritik dan menyuarakan pendapatnya tentang kita. Apa sikap terbaik kita? A, B, C, dan D, ini semuanya positif. Tapi jawaban terbaik adalah ada di B, menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ada kata kuncinya di sini, lebih baik lagi. Yang A, bersifat terbuka terhadap kritik atau masukan. Jadi hanya terbuka dan menerima kritik dan masukan saja. Jelas bukan jawaban terbaik, lebih tinggi yang B levelnya. Yang C, saya jadikan kritikan sebagai bahan evaluasi diri. Ini adalah peringkat kedua, nilainya passing grade 3. Ini adalah dua jawaban terbaik, tetap usahakan pilih jawaban terbaik dengan nilai 4 untuk mendapatkan nilai yang maksimal untuk melewati passing grade. Poin di sana adalah pengembangan diri, yaitu dengan menerima kritikan yang membangun untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Anda ditugaskan di daerah yang punya kebudayaan berbeda dengan Anda. Teman satu tim juga latar belakangnya berbeda dengan Anda. Lalu sikap Anda? A. Berusaha memahami perbedaan tersebut. B. Tidak memandang perbedaan dalam mengerjakan tugas.
C. Biasa saja karena perbedaan itu pasti ada di setiap kelompok. D. Mencoba berbaur agar perbedaan tidak menjadi masalah di dalam kelompok. Ditugaskan di daerah yang punya kebudayaan yang berbeda dan rekan satu timnya juga latar belakang berbeda sikap kita. Yang terbaik adalah di D dengan nilai maksimal 4. Mencoba berbaur agar perbedaan tidak menjadi masalah di dalam kelompok. Jadi ada tindakan aksi nyata yaitu mencoba berbaur ke dalam tim maupun di daerah yang mempunyai kebudayaan yang berbeda. Poin di sana jelas adalah mengelola perubahan. Kita lihat yang A, berusaha memahami. Jadi hanya sebatas memahami, jelas bukan jawaban terbaik. Yang B, tidak memandang perbedaan. Ini cukup bagus, tetapi tetap lebih tinggi yang D karena ada tindakan nyata yaitu mencoba berbaur. Yang C, biasa saja karena perbedaan itu pasti ada. Ini juga bukan jawaban terbaik. Jawaban terbaik tetap di D, yaitu dengan mencoba berbaur agar perbedaan tidak menjadi masalah di dalam kelompok. Ada tindakan nyatanya, yaitu berbaur. Kita hidup di negara yang memiliki ragam kepercayaan, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Di perusahaan Anda sendiri, dari orang-orang yang berbeda latar belakang, banyak karyawan muslim yang mengeluhkan sulitnya beribadah karena ketersediaan tempat atau pada jam untuk beribadah, mereka harus tetap bekerja. Sikap Anda? A. Akan memfasilitasi tempat untuk beribadah mereka di lingkungan perusahaan. B. Mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicarikan solusi. C. Karena pemilik perusahaan seorang non-muslim, maka itu sudah menjadi aturan yang harus dipatuhi karyawan. D. Memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawan. Jawaban terbaik dengan nilai 4 atau nilai maksimal adalah di B, mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicarikan solusi. Poin di sana adalah komunikasi, yaitu mengkomunikasikan apa yang menjadi masalah di perusahaan, terutama yang dirasakan oleh karyawan muslim yang mengeluhkan sulit untuk beribadah dari segi tempat maupun waktu. Jadi kita mengkomunikasikan ke jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk nanti dicarikan solusi dari masalah tersebut. Sosial kultural atau sosiokultural ada 20 butir soal dengan 5 opsi jawaban. Jawaban terbaik mendapatkan poin 5 berturut-turut adalah 4, 3, 2, dan 1. Apabila tidak menjawab, diberikan nilai 0. Pastikan menjawab. Dan nilai maksimal yang dapat didapat pada sesi sosial kultural adalah 20 butir soal dikalikan nilai terbaik 5. 20 kalikan 5 adalah 100 adalah nilai maksimal untuk sosial kultural. Berbicara tentang kompetensi sosial kultural menuntut kita sebagai ASN untuk dapat menerapkan peran sebagai perekat bangsa yang harus memiliki beberapa sifat, diantaranya adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, dan empati. Kita akan ulas satu demi satu secara detail, mulai dari kepekaan terhadap perbedaan budaya, ditunjukkan dengan sikap peka memahami dan menerima kemajumukan. Dijabarkan, yang pertama mampu memahami, menerima, peka terhadap perbedaan individu maupun kelompok masyarakat. Yang kedua, terbuka, ingin belajar tentang perbedaan kemajumukan masyarakat. Yang ketiga, mampu bekerja bersama dengan individu yang berbeda latar belakang dengannya. Berikutnya adalah kemampuan berhubungan sosial. Ditunjukkan dengan aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan. Di antaranya dapat menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai-nilai keberagaman dan menghargai perbedaan. Kemudian membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi, mitra kerja, dan pemangku kepentingan. Yang ketiga, bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan, dan frustasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang, agama atau kepercayaan, suku, gender, sosial ekonomi, preferensi politik di lingkungan unit kerjanya. Nomor 3 ini sangat dianjurkan untuk didalami, dipahami secara utuh. Kita harus selalu dapat bersikap tenang, mengendalikan emosi, kemarahan, dan frustasi dalam menghadapi pertentangan yang timbul di lingkungan kerja, baik yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang, agama atau kepercayaan, suku, gender, sosial ekonomi, maupun preferensi politik. Berikutnya adalah poin kepekaan terhadap konflik. Ditunjukkan dengan sikap kita dapat mempromosikan, mengembangkan sikap toleransi dan persatuan. Dijabarkan, 1. Mempromosikan sikap menghargai perbedaan di antara orang-orang yang mendorong toleransi dan keterbukaan. Kemudian melakukan pemetaan sosial di masyarakat sehingga dapat memberikan respon yang sesuai dengan budaya yang berlaku, mengidentifikasi potensi kesalahpahaman yang diakibatkan adanya keragaman budaya yang ada.
Kemudian menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik atau mengurangi dampak negatif dari sebuah konflik atau potensi konflik. Ini ASN adalah sebagai mediator ketika terjadi konflik maupun potensi konflik. Berikutnya adalah poin empati, yaitu membangun hubungan sosial psikologis. Membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan para pemangku kepentingan, serta di antara para pemangku kepentingan itu sendiri. Sebagai orang yang berbeda ras dengan warga yang ada di sekitar tempat tinggal Anda, seharusnya Anda berusaha untuk tidak membeda-bedakan ras Anda dan tetangga Anda. Anda harus berusaha untuk menegur sapa jika bertemu. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, E sangat tidak setuju. Sebagai orang yang berbeda ras dengan warga yang ada di sekitar tempat tinggal, seharusnya Anda berusaha untuk tidak membeda-bedakan ras, harus berusaha untuk menegur sapa jika bertemu. Ini adalah pernyataan yang sangat positif. Karena pernyataan positif, maka kita pilih sangat setuju. A. Poin maksimal ada di sana, yaitu 5. Poin di sini adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya, salah satu unsur dari sosiokultural. Kepekaan terhadap perbedaan budaya, peka memahami dan menerima kemajemukan. Dijabarkan 1. Mampu memahami, menerima, peka terhadap perbedaan individu atau kelompok masyarakat. 2. Terbuka, ingin belajar tentang perbedaan atau kemajemukan masyarakat. Yang ketiga, mampu bekerja sama dengan individu yang berbeda latar belakang dengannya. 4. Menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai-nilai keberagaman dan menghargai perbedaan. Itu poin-poin dari kepekaan terhadap perbedaan budaya dapat dipelajari. Saya berusaha beradaptasi dengan anggota kelompok baru. Karena berbeda budaya, saya berusaha menghargai dan menyesuaikannya. Ini tidak mudah bagi saya, namun saya tetap berusaha. Ingat materi sebelumnya menampilkan sikap dan perilaku yang peduli dan menghargai akan keberagaman. Di sini disebutkan menghargai dan menyesuaikan. Jelas ini adalah pernyataan yang positif terhadap perbedaan. Maka kita pilih opsi jawaban A, sangat setuju. Poin di sana masih kepekaan terhadap perbedaan budaya. Ketika menghadapi perbedaan, maka berusaha untuk cepat beradaptasi dan juga menampilkan sikap dan perilaku menghargai keberagaman yang ada. Jawaban A, sangat setuju. Anda adalah orang yang asli dari suku Jawa, tetapi Anda juga sangat berteman akrab dengan rekan sejawat dari suku Sunda yang memang Anda ditugaskan berada di daerah Jawa Barat. Anda sangat menghargai apa yang mereka lakukan, begitu juga sebaliknya. Berasal dari suku Jawa, ditugaskan di Jawa Barat, dan mempunyai teman akrab dari suku Sunda. Sangat menghargai apa yang mereka lakukan dan juga sebaliknya. Ini sangat positif, menunjukkan sikap dan perilaku dan peduli, menghargai akan keberagaman. Ini sangat positif, maka kita pilih opsi jawaban A, sangat setuju dengan nilai maksimal untuk sosiokultural ini. Poin di sana jelas adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya. Ketika saya datang ke upacara adat yang berbeda dengan suku saya tampak senang sekali. Namun ada beberapa hal yang harus saya hindari, yaitu meminum arak yang sangat memabukkan. Ini membuat para tokoh adat sangat menghargai apa yang menjadi keputusan saya. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, atau E sangat tidak setuju. Mendatangi upacara adat yang berbeda dengan suku saya, kita antusias namun tetap memperhatikan hal-hal yang harus kita hindari. Salah satunya adalah meminum arak. Jadi tetap menghargai perbedaan. Jadi pernyataan di sini adalah sangat positif, yaitu tetap mendatangi upacara adat yang berbeda, namun tetap menghindari hal-hal yang memang dilarang dalam adat kita. Jawaban yang tepat adalah A, sangat setuju. Poin di sana adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya. Soal berikutnya, baru saja terdapat kasus yang sangat mempermalukan salah satu organisasi di daerah Anda. Organisasi ini melakukan tawuran karena organisasi satu dengan yang lainnya saling menganggap remeh. Anda sebagai orang awam ikut menyaksikan pertikaian dan memilih untuk kabur karena takut menjadi korban. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, atau E sangat tidak setuju. Intinya dalam soal adalah terjadi pertikaian. Kita sebagai orang awam ikut menyaksikan dan memilih untuk kabur karena takut menjadi korban. Ini adalah bentuk konfliknya, pertikaian, dan sikap kita adalah hanya menyaksikan dan memilih untuk kabur karena takut menjadi korban. Ini pernyataan yang negatif. Karena pernyataannya negatif, kita pilih opsi jawaban E, sangat tidak setuju dengan nilai maksimal 5.
Poin di sana jelas adalah kepekaan terhadap konflik. Seharusnya ketika seorang pegawai ASN menghadapi sebuah konflik, harusnya dapat memposisikan diri sebagai mediator. Ini kepekaan terhadap konflik materinya, bersikap tenang serta mampu mengendalikan emosi, kemarahan, dan frustasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang agama, suku, gender, sosial ekonomi, preferensi politik di lingkungan unit kerja maupun di masyarakat. Yang kedua, menjadi mediator. Ingat, menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik atau mengurangi dampak sebuah konflik. Itu yang dalam soal tadi diharapkan untuk menjadi seorang mediator ketika terjadi konflik. Anda seorang dari pedalaman suku di Papua. Ketika ada orang yang mengklaim tanah Anda dari suku yang lain, Anda tidak terpancing emosi karena hal itu dapat diselesaikan dengan cara baik yang tidak merugikan salah satu dengan yang lainnya. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, atau E sangat tidak setuju. Kuncinya ada di sini, tidak terpancing emosi ketika menghadapi konflik. Intinya seperti itu, ini jelas sangat positif. Ikan di materi tadi, bahwa ketika kita menghadapi sebuah konflik, kita harus tetap tenang, tidak terpancing emosi, tidak marah, berkepala dingin, dan tetap sabar. Ini adalah sangat positif, maka kita pilih opsi jawaban A, sangat setuju. Poin di sini adalah kepekaan terhadap konflik, salah satu unsur kompetensi sosiokultural. Ketika ada orang yang mengajak Anda gotong royong, Anda langsung siap sedia untuk menyukseskan program tersebut tanpa memandang siapa yang mengajaknya, suku apa, agama apa, dan ras apa. Anda membantu dengan sangat senang hati demi kebersihan lingkungan tempat tinggal Anda. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, atau E sangat tidak setuju. Ketika ada yang mengajak gotong royong, Anda langsung siap sedia untuk menyukseskan program tersebut tanpa memandang siapa yang mengajak. Ini jelas sangat positif untuk kehidupan bermasyarakat. Kita pilih opsi jawaban A, sangat setuju. Poin di sana cukup banyak, ada kemampuan berhubungan sosial dan juga kepekaan terhadap perbedaan budaya. Di sini disebutkan tanpa melihat siapa yang mengajak, suku apa, agama apa, atau ras apa. Sangat jelas ada unsur kepekaan terhadap perbedaan budaya. Jawaban adalah A, sangat setuju. Wawancara terdapat 10 butir soal dengan 4 opsi jawaban. Jawaban terbaik mendapatkan nilai 4, berturut-turut di bawahnya adalah 3, 2, dan 1. Apabila tidak menjawab, mendapatkan nilai 0. Nilai maksimal untuk wawancara adalah 10 butir soal dikalikan jawaban terbaik 4, 10 kalikan 4 adalah 40. 40 adalah nilai maksimal untuk wawancara. Berbicara tentang wawancara dalam seleksi P3K, tidak lepas dari dua unsur utama yaitu integritas dan moralitas. Kita akan bahas secara lebih detail. Integritas merupakan gambaran diri dalam suatu organisasi yang terlihat dari perilaku dan tindakan sehari-hari. Ini yang harus diperhatikan. Integritas menunjukkan konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Ini beberapa karakteristik pegawai dengan integritas. Yang pertama adalah bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya. Yang kedua, bertindak transparan dan konsisten. 3. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal yang tercela. Yang keempat, bertanggung jawab atas hasil kerja. Yang kelima adalah bersikap objektif. Dapat dijadikan sebagai dasar atau acuan dalam mengerjakan soal wawancara seleksi P3K. Integritas. Kemudian beranjak ke poin kedua yaitu moralitas. Dari KBBI kita dapatkan pengertian atau definisi dari moralitas adalah sopan santun. Segala sesuatu yang berhubungan dengan etiket atau adat sopan santun. Secara sederhana dapat diartikan moralitas adalah nilai yang berhubungan dengan suatu hal baik dan buruk. Moralitas berhubungan dengan 1. Hati nurani, 2. Aturan, 3. Kejiwaan dalam berbuat, itu berani, jujur, dan sabar. Kemudian teladan dan tentunya sopan santun. 2 poin terkait wawancara, netralitas, dan moralitas. Dapat juga dipelajari melalui e-book berwarna ungu dari Infoguna P3K Mansoswan untuk semua formasi. Berisi materi dan contoh-contoh soal manajerial, sosial kultural, dan wawancara, total 230 soal. Sebagai gambaran untuk persiapan menghadapi seleksi P3K nanti. Bagi teman-teman yang berminat, silahkan menghubungi WhatsApp admin channel Infoguna pada nomor yang tertera pada layar. E-book berupa file PDF yang dapat di-print.